Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidz, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini setelah tadi kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi atau bahkan dini hari, sudah dimulai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi di waktu yang baik ini, di waktu duha ini, Allah kembali mudahkan untuk kita semua untuk kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insyaallah, dan bersama-sama kita insyaallah akan belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang atau bagian dari orang-orang yang akan membangun generasi terbaik itu. Dan saya mohon maaf, saya duduk di sini di depan antum karena di sini ada para asatidz yang insyaallah sebenarnya mungkin lebih berhak untuk duduk di sini, tapi la ba'sa an yasma'al fadil min al-mafdul, karena yang ada sekarang ini baru peran pengganti, makanya ya tidak mengapa kalau orang yang pemain inti itu mendengar dulu dari peran pengganti, karena kalau peran pengganti itu nanti terakhir, repot nanti yang ngoreksi siapa kan gitu. Kalau peran pengganti itu maju dulu kan nanti ada yang mengoreksi. Apalagi saya petani kan gitu. Saya petani maju di sini. Itu sebenarnya ketika Ustadz Inas dan Ustadz Ahmad itu minta saya untuk menjadi peran pengganti beliau, itu saya deg-degan, ya Allah, ini petani di sini. Kalau saya di belakang itu nggak apa-apa, Pak. Di kebun Bairuha itu malah nggak apa-apa. Tapi mohon nanti ketika ada yang salah mohon dikoreksi, dan sama-sama kita belajar. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa tetap berada dalam apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para yang muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mana aslinya tema ini adalah judul dari sebuah kitab. Judul dari sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut, ulama dari Suriah, yang beliau memang sangat mendalami tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Dan begitu banyak sekali tulisan-tulisan beliau tentang tarbiyah, kurang lebih yang semacam apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, kurang lebih ada 11 atau 12 buku yang semua kaitannya dengan tarbiyah. Bahkan disertasi beliau juga tentang tarbiyah, at-tarbiyah al-asasiyah, at-tarbiyatus siyasiyah fil mujtama'il muslim, pendidikan politik pada masyarakat muslim. Dan khususnya tentang pendidikan anak, beliau punya banyak sekali buku
Di antaranya yang kita bahas yaitu madza turidul madrasatu minal bait, atau kalau kita terjemahkan, apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Madza turidul madrasah minal bait, apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Kemudian beliau juga mempunyai kitab tentang rumah, pentingnya rumah, Daurul Bait fi Tarbiyatit Tifl Muslim, peran rumah dalam pendidikan seorang anak muslim. Kemudian bagaimana tentang tarbiyatul atfal fil hadits syarif, pendidikan anak dalam pandangan hadis, dan masih banyak sekali tentang pendidikan yang beliau tulis. Karena beliau memang dari S1-nya sampai doktornya beliau di Fakultas Tarbiyah. Dan beliau pun akhirnya mengajar pun juga dalam tarbiyah. Di Madarisul Manarat di Madinatul Munawwarah. Di Al-Manarat di Madinah. Yang kurang lebih beliau mengajar di situ kurang lebih 21 tahun. Namun di luar dari itu pun juga beliau begitu sangat lama. Beliau menyebutkan dalam kitab itu kurang lebih 33 tahun yang tercatat beliau mengajar. Sehingga sudah cukup lama, bahkan lama beliau berkecimpung dalam pendidikan ini, yang akhirnya beliau sangat dalam sekali tentang masalah pendidikan. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu rujukan dalam pendidikan kita di Al-Fatih ini. Banyak sekali rujukan-rujukan di Al-Fatih ini yang merujuk pada beliau, Dr. Khalid Ahmad Asy-Syamtut, dan madza turidul madrasah minal bait. Yang kesempatan kali ini kita akan bahas insyaallah bi'aunillahi ta'ala, yang alhamdulillah karena memang ini materinya adalah materi suatu kitab, maka mungkin akan lebih mempermudah untuk saya karena cukup membaca saja kan. Meskipun tidak akan cukup waktunya berapa jam, 5 jam, 1 jam, 1 jam tidak akan cukup. Namun insya Allah kita akan ambil yang poin-poin yang terpenting dari kitab Madza Turidul Madrasah Minal Bait. Karena dalam membedah buku ini kurang lebih ada 4 metode yang akan kita ambil di sini, yaitu tentang membaca bukunya, yaitu dalam bahasa Arab. Qadarullah masih dalam bahasa Arab dan terjemahannya belum ada. Ini menunjukkan bahwa buku ini belum populer di Indonesia. Kan itu, buku ini belum populer di Indonesia. Kecuali kalau beberapa kitab-kitab beliau seperti Daurul Bait fi Tarbiyatit Tifl Muslim, peran rumah dalam pendidikan anak muslim, itu sudah ada terjemahannya. Tapi tentang Madza Turidul Madrasah Minal Bait itu belum ada terjemahannya. Menunjukkan bahwa antusiasme dari masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita belum begitu antusias tentang kitab ini. Padahal kitabnya begitu sangat luar biasa. Bagaimana sinergi antara rumah dengan sekolah, yang selama ini kita tahu sebagian masyarakat kita atau sebagian orang tua ketika menyekolahkan anaknya itu layaknya seperti hanya TPA, tempat penitipan anak, bukan tempat pembelajaran Al-Quran. Kalau TPA itu alhamdulillah itu baik, tapi TPA tempat penitipan anak, bahkan lebih ekstrim lagi tempat pembuangan anak. Itu terjadi. Anak ditaruh di tempat itu, kemudian orang tuanya pergi bekerja, maksudnya di sini bekerja, kemudian pulang ambil bawa pulang, dan berharap dari TPA itu satu kesuksesan, saya sudah bayar di tempat itu, saya sudah kasih semua apa yang diinginkan dari sekolah tentang masalah materi, berharap
akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan ketika ada kesalahan-kesalahan, maka semua itu mutlak ada di sekolah. Mutlak ada di sekolah. Padahal kita tahu bahwa tugas mendidik anak itu siapa? Kita harus sepakati di sini dulu. Jangan sampai ada khilaf ya. Kalau ada khilaf repot nanti. Harus ijma semuanya. Ijma, sudah ijma'nya sukuti, udah nggak ada lagi yang bisa berpendapat lagi. Jadi tugas tanggung jawab pendidikan anak itu ada di siapa? Orang tua atau guru atau sekolah? Ini masih ada khilaf berarti. Nah, karena masih ada tugasnya di mana? Orang tua. Tugasnya di orang tua. Ini sudah ijma atau masih ada majal khilaf? Ada ruang diskusi lagi? Sudah ijma atau belum? Ijma, alhamdulillah. Ijma 1, 2, 3 orang. Sudah ijma kan? 3 itu udah jamak. Lebih. Baik. Ya, kita harus tahu bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab di orang tua. Tanggung jawab orang tua mutlak itu. Adapun akhirnya misalkan orang tua menitipkan anaknya di sekolah, itu sebagai ikhtiar saja karena mungkin orang tua belum mampu, atau orang tua belum maksimal, atau orang tua ingin lebih agar anaknya lebih mendapatkan maklumat yang lebih dibandingkan dengan di orang tuanya. Itu makanya ahlan wa sahlan, diperbolehkan. Tapi tetap inti dari pendidikan anak itu adalah di rumah. Intinya ada di orang tua. Intinya di orang tua. Sehingga tidak ada TPA tadi. Tidak ada TPA. Bahkan pernah suatu ketika ketika itu saya diminta ngisi di salah satu sekolahan yang dari segi fasilitasnya itu Masya Allah, di Bogor, di Ciangsana sana, itu sekolahnya begitu besar. Sekolahnya begitu besar, fasilitas memadai, sangat luar biasa. Tapi ternyata dari pendidikan anaknya itu, ya mungkin dari segi akademiknya bagus. Dari segi akademiknya bagus. Tapi dari segi akhlak, dari segi adab itu sangat kurang. Padahal di situ ada ustadz-ustadz yang begitu luar biasa. Lulusan dari Timur Tengah datang ke situ. Kemudian beliau menjadi mas'ul di situ, penanggung jawab di situ. Tapi kenapa tidak bisa merubah? Kenapa tidak bisa merubah, bahkan malah mengikuti bagaimana pola dari orang tua? Hingga akhirnya ketika di akhir kajian itu, mungkin karena malu ingin bertanya, datang kemudian menyampaikan, saya punya anak saya sekolahkan di sini. Sekarang sudah usia SMP. Padahal di sini saya berikan fasilitas semua. Saya kasih semua fasilitas yang menunjang untuk anak itu. Saya kasih semua. Tanpa kurang, menurut pandangan saya, tanpa kekurangan. Semua sudah saya berikan. Tapi kenapa akhir-akhir ini justru saya melihat di kamarnya anak saya itu terdapat banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu sangat buruk. Ada puntung rokok yang begitu banyak. Puntung rokok yang begitu banyak berserakan di kamar anaknya. Ketika ditanya ini punya siapa? Oh ini teman, karena teman datang ke sini, karena teman nginep di sini. Bukan anaknya yang merokok. Ya mungkin berkali-kali bisa seperti itu. Kemudian karena mungkin selalu saja ketika masuk ke kamarnya itu terdapat puntung rokok, akhirnya mungkin ngerasa nggak enak. Akhirnya anaknya itu lebih suka keluar main ke temannya. Seperti itu. Kendaraan dikasih. Karena memang orang tuanya dua-duanya sibuk. Kemudian beliau menanyakan, ini apakah saya bisa menuntut sekolahan untuk hal seperti ini? Kemudian saya tanya, mohon maaf Bapak dan Ibu, berapa lama intensitas waktu di rumah itu dengan bersamai anaknya itu? Oh kalau saya kan sibuk. Kalau saya ya kerja dari pagi sampai pulang malam, atau kadang seminggu mungkin berapa kali di rumah.
Oh baik. Kemudian kalau ibu, istri saya juga PNS. Istri saya PNS, ya rutinitasnya seperti itu. Baik, kalau begitu itu salah bapak dan ibu. Itu salah bapak dan ibu. Tapi saya sudah memberikan fasilitas itu semua. Fasilitas itu justru itu malah menyengsarakan bagi anak. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu. Betapa banyak orang yang mencelakai anaknya. Wa fil datakabitihi, dan juga buah hatinya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Betapa banyak orang tua yang mencelakakan anaknya, bahkan buah hatinya yang sangat disayanginya di dunia dan juga di akhirat. Ternyata dua-duanya, di dunia pun dan juga di akhirat. Kata beliau, biihmalihi, dengan menyia-nyiakannya, membiarkan, disia-siakan, dibiarkan anak itu melakukan apapun yang disukainya. Atau misalnya ketika masih kecil, enggak apa-apa ini, biarkan masih kecil misalnya. Kan sering, kadang sebagian orang tua ketika melihat anaknya masih kecil kemudian melakukan kesalahan, kemudian mengatakan, oh enggak apa-apa, biarkan masih kecil. Namanya juga anak-anak, ya. Namanya juga anak-anak biasa, enggak apa-apa. Hati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ungkapan-ungkapan seperti bijak, namun ternyata itu bisa membajak anak, bisa merusak anak yang begitu sangat luar biasa. Karena kata Ibnu Qayyim, biihmali, dengan membiarkan anak itu melakukan satu kesalahan atau membiarkan anak itu sesuai dengan kemauannya. Kemudian yang kedua, watar kita dibihi, tidak mengajarkan adab kepada anak itu. Mengajarkan adab di sini juga salah satunya menghukum. Karena dalam Islam tentang hukuman itu disebutkan at-ta'dib. At-ta'dib, dihukum. Hukuman dalam Islam itu disebutnya ta'dib. Ta'dib. Dan ta'dib juga sama kata dasarnya dari adab. Ya. Akhirnya ketika menghukum ada hasilnya, yaitu anak itu beradab. Anak itu beradab. Karena kita tahu bagaimana ketika Al-Hasan atau Al-Husain ketika makan kurma itu, kurma sedekah, kemudian akhirnya Nabi SAW memasukkan jari beliau ke dalam mulut kecil Al-Hasan atau Al-Husain itu, diambil, disuruh keluarin, disuruh mengeluarkan kurma itu. Padahal anak kecil kan, anak kecil makan kurma itu hal biasa, ngambil tanpa sengaja, bukan ngambil tanpa sengaja, ngambil sesuka hatinya meskipun itu bukan miliknya. Itu hal yang biasa atau tidak? Biasa bagi mereka yang memang sudah dibiasakan seperti itu. Kan gitu. Lebih biasa. Anak-anak pengen ini ambil, pengen itu ambil. Tapi Nabi SAW tidak membiarkan itu. Tidak membiarkan itu, meskipun memang itu kaitannya dengan kata beliau, apakah kamu tidak tahu bahwa kami Ahlul Bait itu diharamkan makan harta sedekah, meskipun memang kaitannya dengan diharamkan makan harta sedekah dari keturunan Nabi, tapi di satu sisi bahwa beliau sangat tegas dalam mencegah agar cucu beliau itu tidak memakan sesuatu yang tidak jelas. Kalau kita mungkin sebagian ada yang ini kan masih syubhat, gitu kan? Masih syubhat. Tapi harusnya dari orang yang beriman, iya ini masih syubhat. Ketika orang yang awam biasa mengatakan ini syubhat, kan juga belum tentu haram, ya kan? Kan belum tentu haram, masih syubhat kan? Tapi orang beriman harusnya iya belum haram, tapi juga belum halal, kan itu? Belum haram, tapi masih juga belum halal. Dan bagi orang yang beriman, ittaqus syubhat,
kata Nabi SAW. Jauhi hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat. Tegas luar biasa. Di satu sisi beliau tegas dalam masalah hal-hal seperti itu. Karena nanti ketika sudah terbiasa, terpola, ya selesai. Ketika sudah besar, ya susah sekali. Kemudian yang ketiga, wa i'anatihi lahu ala syahwatihi. Membiarkan anaknya itu bersenang-senang dengan semua keinginannya. Atau orang tua membantu kepada anak agar dia mendapatkan semua yang diinginkan. Tadi orang tua itu memberikan semua fasilitasnya, motor dikasih, kemudian semua perangkatnya dikasih, game dikasih, biar anak itu tenang, biar anak itu enak di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Harapannya kan seperti itu. Dan kata beliau, wa yaz'um annahu yukrimu. Orang tua itu mengira, kata Ibnu Qayyim, orang tua itu mengira bahwa apa yang sudah dilakukannya itu yukrimuhu, memuliakan anak sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak. Dan kata beliau, waqad ahanahu, namun sungguh dia telah menghinakan anak itu, telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu, orang tua itu juga mengira bahwa itu bentuk kasih sayang, kecintaan dari orang tua kepada anak, kasih semua yang diinginkan. Waqad zalamahu, namun sungguh ternyata orang tua sudah menzaliminya, menzalimi anaknya. Wa harramahu, dan akhirnya menghalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. وَفَفَاتَهُ انْتِفَاعُهُ بِوَلَدِهِ وَفَوَّتَ عَلَيْهِ حَظُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sehingga orang tua tidak mendapatkan manfaatnya pada anaknya itu, dan kehilangan bagiannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu bahwa 3 hal yang akan menemani di alam kubur kita nanti. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lah, anak yang soleh yang selalu mendoakan untuk kita. Kalau itu tidak diajari dengan baik dari awal, meskipun itu masih kecil, maka hilang bagiannya nanti. Ya kalau masih punya sedekah jariah yang selalu diberikan, alhamdulillah mungkin masih bisa menemani kita. Atau ilmu yang bermanfaat masih bisa menemani kita. Ya kalau nggak punya dua-duanya, tambah satu lagi anaknya seperti itu, terus apa yang diharapkan? Bahkan akan ada dosa jariah yang akan mengalir kepada orang tua. Waliyadzubillah. Dan ini ternyata kata beliau, wa idza atabartal fasada fil aulad, jika Anda itu melihat kerusakan, dan cobalah lihat kerusakan dalam anak itu, ra'aita ammatahu min qibalil aba, maka Anda akan melihat bahwa kebanyakan kerusakan yang ada di anak itu bersumber dari al-aba, dari orang tua. Lebih spesifik lagi, al-aba itu jamak dari ab, artinya apa? Ayah, dari ayah. Makanya ini yang perlu untuk kita benar-benar jaga, bahwa di dalam rumah kita perlu banyak hal. Di antaranya bagaimana kita mengilmui diri kita untuk bisa mengajar, mendidik anak-anak kita dengan baik. Dan ketika pun nanti anak kita dititipkan dan kita serahkan kepada ustadz-ustadznya di kutab atau di sekolah, maka kita pun juga tidak lepas tangannya. Bahkan pernah ketika dulu di awal-awal di kutab itu, ada orang tua yang datang ke kutab kemudian mengatakan, Ustaz, saya sudah pasrah bongkoan, ibaratnya kan gitu, pasrah bongkoan Ustaz, monggo silakan dididik anak saya, monggo saya serahkan ke antum, apa saja monggo silakan, saya pokoknya sudah pasrah. Kemudian kita salah, oh nggak bisa.
Kita nggak bisa seperti itu. Kita bukan TPA. Kita bukan tempat penitipan anak. Kalau antum mau, silahkan antum datang, kemudian ke sini belajar bersama-sama, dan ketika anak pulang maka didiklah bersama dengan orang tua. Jangan hanya sekedar ingin menyekolahkan ke anak, kemudian sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau antum mau masuk ke sini, ya silahkan antum, harus ada konsekuensi, antum ajari di rumah. Sama halnya ketika kami ajari di sekolah, namun semua tanggung jawab itu ada di para ayah dan juga para bunda di rumah. Kemudian dalam kita membahas buku ini, kita mungkin akan terjemahkan secara ringkas dan juga dijelaskan secara ringkas di kitab ini. Dan terakhir, menurunkan ilmu menjadi amal. Kalau membaca, menerjemahkan, menjelaskan, itu mungkin wazifah saya. Itu bagian saya mungkin di kesempatan kali ini. Namun menurunkan ilmu menjadi amal, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua di sini. Karena kita semua menjadi orang tua di sini. Maka sebisa mungkin apa yang nanti kita dapatkan atau kita sudah dapatkan ilmu-ilmunya itu kita amalkan. Kita amalkan. Karena sebagaimana yang menjadi doa Nabi SAW yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam, karena min du'ain Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Karena ini sama seperti halnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, yang kita selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, kata Nabi SAW. Al-maghdub alaihim al-Yahud. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Dan sebabnya kata Ibnu Qayyim, mereka mempunyai ilmu namun tidak mau diamalkan. Tidak mau mengamalkan. Teori banyak sekali. Teori tentang keilmuan begitu banyaknya, luar biasa. Tapi pengamalannya tidak ada. Tidak mau mengamalkan. Nah, kita yang di sini karena kita menjadi ummatan wasatan, kita menjadi umat yang tengah-tengah, itu tidak memiliki ilmu namun tidak diamalkan, juga tidak menjadi orang yang tidak punya ilmu namun beramal, atau beramal tanpa ilmu. Tapi kita di tengah-tengah, kita berilmu kemudian kita berusaha mengamalkan. Karena juga Abu Darda radhiyallahu anhu, nama Abu Darda itu siapa aslinya? Ada yang tahu? Nama asli Abu Darda namanya Uwaimir bin Zaid. Abu Darda pernah mengatakan, innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah, yang saya khawatirkan, saya takutkan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, an yad'uani ala ru'usil khalaiq, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil saya di hadapan semua makhluk, dilihat oleh semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Uwaimir, wahai Uwaimir. Fa'aqulu, kemudian beliau mengatakan, labbaika rabbi, labbaika rabbi. Beliau sudah memikirkan yang begitu panjang, meskipun ketika masih di dunia dia sudah memikirkan gimana nanti. Yang saya takutkan itu ketika nanti ditanya oleh Allah di hadapan semua makhluknya, kemudian Allah memanggil, ya Uwaimir, wahai Uwaimir. Pasti kan tertuju kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda mengatakan, labbaika rabbi. Kemudian Allah, bagaimana ketika Allah bertanya nanti,
ma 'amilta fi ma 'alimta. Apa yang sudah kamu amalkan atas apa yang sudah kamu ketahui. Ilmu apa yang sudah kamu amalkan? Wah, itu gimana? Dan dilihat oleh semua makhluk. Dilihat oleh semua makhluk. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan apa yang memang sudah kita ketahui. Dan ketika kita mau mengamalkan, maka carilah ilmu itu. Kemudian dalam kitab beliau, kitab Dr. Khalid Ahmad Asyantut, ada kata pengantar yang ditulis oleh Syekh Ihsan Muhammad Siddiq. Syekh Ihsan Muhammad Siddiq yang beliau mudir di Madrasah Al-Manarat, yang Dr. Khalid Ahmad Asyantut beliau mengajar kurang lebih 21 tahun di sekolah itu. Di sekolah itu. Kemudian beliau menulis buku dan meminta agar Syekh Ihsan Muhammad Siddiq itu membuat kata pengantar dari buku beliau. Dan Syekh Ihsan Muhammad Siddiq itu setelah membaca kitab beliau meringkas. Ternyata ada dua kata kunci yang menggambarkan tentang hubungan rumah dengan sekolah. Ada dua kata kunci dari semua kitab itu. Semua kitab atau semua isi yang ada dalam Madza Turidul Madrasah Minal Bait, ada dua kata kunci. Yang pertama, as-thiqatul mutabadilah. As-thiqah al-mutabadilah. Saling percaya. Adanya kepercayaan di situ antara sekolah dengan rumah, antara rumah dengan sekolah. Sehingga sudah tidak ada lagi misalkan, wah ini tuh gara-gara di rumah anaknya bebel, anaknya tuh. Wah, terus kemudian di sekolah di rumah bilang, wah ini gara-gara sekolah diajarin apa? Wah ini ustadznya karena mungkin kurang pengetahuan, karena ustadznya ini. Apalagi kalau orang tua itu merasa bahwa tingkat pendidikannya lebih tinggi dari gurunya, misalkan seperti itu. Wah ini kan apa ini, dulu ustadznya itu murid saya dulu di sekolah, apalagi sampai begitu. Wah. Kemudian akhirnya, tapi kalau ada di sini ya Allah alam ya. Tapi kan kadang sifat manusiawi itu ada kayak gitu. Sifat manusiawi itu ada, akhirnya merendahkan. Akhirnya merendahkan, Allah ini ustadznya nggak tahu misalkan. Apalagi itu sampai diucapkan di hadapan anaknya, wali'alhamdulillah, kiamat sudah pendidikan itu. Kiamat sudah pendidikan keluarga itu. Karena sudah menanamkan ketidakpercayaan kepada seorang ustadz di hadapan anaknya. Anaknya nanti ketika di sekolahannya, Allah ini juga dulu muridnya abi, muridnya ayah, gitu kan? Ilmunya lebih tinggi dari ayah. Ini merendahkan, tidak menganggap. Atau misalkan dari sekolah ke rumah. Sehingga al-thiqatul mutabadilah itu harus ada. Saling percaya antara rumah dengan sekolah, sekolah dengan rumah itu harus ada. Harus ada. Nah, meskipun nanti tahapan-tahapannya itu nanti. Kemudian at-ta'awunul banna. Yang kedua at-ta'awunul banna. Sinergi yang membangun, kerjasama yang membangun antara kedua belah pihak. Sekolah dengan madrasah, sekolah dengan rumah dengan sekolah, saling bersinergi. Saling bersinergi. Alhamdulillah di Kutab ini ada seperti BBO, ya kan? BBO, kemudian ada home visit, ada tugas-tugasan. Masya Allah, ini baru kerasa ketika masa pandemi seperti ini kan? Masya Allah, ini seakan-akan itu tugas mengajar itu ya di orang tua, ya meskipun memang iya kan, tugas mengajar di orang tua, tapi akhirnya sekarang itu baru merasa, ya Allah ternyata begini, ternyata kok susah gitu ngajarin anak ini. Apalagi kalau anaknya
loncat sana loncat sini ketika diajari. Waduh, ya Allah. Mungkin nggak seindah ketika bayangkan di Kutab, tinggal habis ngantar kemudian tinggal pulang, pikirannya di Kutab itu tenang, anteng. Apalagi disampaikan sama ustadznya ketika ada laporan, alhamdulillah ustadznya anaknya itu bisa duduk tenang. Tapi ketika di rumah, ini kok begini, ternyata loncat sana loncat sini begini, diajarin susah fokusnya. Kok berbeda ya gitu? Kok berbeda? Nggak pernah sinkron. Mungkin salah satunya karena memang tidak ada sinergi yang saling membangun antara sekolah dengan rumah. Nggak ada komunikasi antara sekolah dengan rumah yang terbangun dengan baik. Yang ada saling menyalahkan atau bahkan ketemunya hanya setahun 2 kali misalkan. Ketika bagi rapot, ketika bagi rapot datang, alhamdulillah ustadznya, alhamdulillah ayah bunda ini Ananda baik, kemudian orang tua gimana? Dan itu pernah terjadi ya bunda sekalian. Ketika dulu kami di Jakarta Timur di awal-awal itu, di tahun pertama itu ada orang tua yang memang ibaratnya masa bodoh dengan pendidikan anaknya. Pokoknya taunya ketika datang ke Kutab itu sudah baik, pulang harus baik. Gak peduli nanti di rumah itu bagaimana atau di sekolah itu sebenarnya, pokoknya taunya di sekolah taruh baik, pulang sudah. Itu. Pengen mendapatkan hasil itu. Dan ketika ada satu kesalahan di anak itu, kemudian orang tuanya datang ke sekolahan, ke Kutab, yang datangnya bukan mencari solusi, namun menambah solusi. Menambah masalah. Menambah masalah. Yaitu malah marah-marah, memaki-maki ustadznya. Maki-maki ustadznya. Ketika kita berikan tugas, kemudian ketika ada hasil ujian itu kadang dibagi, itu jadi pokoknya semua apa saja dijadikan kesalahan di situ. Sampai tulisannya itu gabung-gabung itu, karena mungkin dari laptop kemudian pindah ke komputer biar bisa ngeprint itu. Kan gabung-gabung begitu. Ini jadikan, wah ini gimana, ini salah, ini seterusnya. Ini masa kayak gini ya, pantas anak itu nggak bisa baca, pantas ini anak itu nilainya jeblok, pantas dan seterusnya. Gara-gara tulisan dempet-dempet begitu. Padahal ada satu hal yang lebih besar daripada itu, yaitu orang tua nggak perhatian dengan anaknya. Akhirnya kita stop karena ya mungkin kebawa emosi juga ketika itu kan. Orang tua nunjuk-nunjuk begini, orang tua nggak ada adabnya sama sekali. Meskipun memang lebih tua dari orang tua yang ada di Kutab, lebih tua. Tapi akhirnya kita stop Pak. Afwan, kita stop. Akhirnya kita sampaikan, antum tahu anak antum, anak bapak itu hafalnya sampai mana? Oh saya tahu. Anak saya hafalannya sampai ini. Kita berikan mutabaannya, antum lihat sendiri. Ini hafalan anak antum. Antum tahu bagaimana, bahkan sampai hal yang terkecil, antum tahu apa kesukaan anak bapak? Oh saya suka ini. Enggak, ini datanya. Anak bapak suka ini. Anak bapak selalu mengatakan ini. Terus bapak kemana di rumah? Kalian bilang, ya saya kan sibuk ya. Ya itu antum salah. Antum salah kalau antum mau hanya menitipkan saja di sini, monggo silakan bawa pulang. Oh, nanti bayaran ambil sana pulang. Gak usah di sini, ambil di sana. Ambil semua di admin, ambil, silakan bawa pulang. Berapa kerugian yang sudah dia ambil, pulang silakan. Gak berhak antum di sini. Kita usir akhirnya. Ya saking melihat kondisi seperti itu, tanpa kami merendahkan antum silakan pulang. Gak beradab antum ada di sini. Antum gak pantas untuk menyekolahkan anak antum di sini. Silakan pulang. Sudah hanya pulang dan kita keluarkan anaknya itu. Padahal ibunya, masya Allah, ibunya sudah berusaha. Tapi orang tuanya, ayahnya pulang silakan. Karena tidak ada sinergi yang membangun antara rumah dengan sekolah. Atau selalu menyalahkan sekolah,
Atau sekolah selalu menyalahkan orang tua, selalu menyalahkan orang tua. Padahal itu harus ada. Kalau itu tidak ada, antara al-thiqatul mutabadilah dan at-ta'awun al-banna, maka mustahil pendidikan anak itu akan berhasil. Mustahil pendidikan anak itu akan berhasil. Dan tentang at-ta'awun al-banna, ada banyak hal diantaranya tentang ta'awunul bait ma'al madrasah fi mutaba'ati tilmidh. Yang ini selalu kita dapatkan. Orang tua selalu mendapatkan bagaimana BBO. Nah, kita harus aktif dalam masalah hal itu. BBO yang kita isi dengan baik. Nah, ada tugas, ada PR, kita selesaikan dengan baik. Bukan kita yang menyelesaikan, anak kita yang menyelesaikan, tapi kita bantu anak kita untuk bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga ada timbul kerjasama yang baik. Dan terkadang kan dengan BBO itu ternyata, oh masya Allah, ternyata anaknya diajarkan seperti ini, yang mungkin kita belum pernah diajarkan seperti itu. Bahkan ketika dulu kami belajar di Libya itu tentang basmalah misalkan. Tentang basmalah itu kami belajar di semester berapa ya? Ustaz Ahmad belum datang ya? Oh belum ya? Alhamdulillah. Kami belajar kurang lebih di semester 5 atau 6 tentang basmalah. Tentang basmalah, bagaimana hukum membaca basmalah, bagaimana khilaf antara para ulama tentang hukum basmalah itu seperti apa. Itu di semester akhir atau pertengahan. Tapi ternyata di Kutab itu sudah diajarkan di Konuni 1. Oh, saya ketika di awal, ini gimana ngajarinnya gitu? Gimana ngajarin basmalah, khilaf antara para ulama. Lalu ketika di sini belum ada Konuni. Ketika nanti di modul tadabbur itu ada basmalah dan di situ ada khilaf para ulama, ada 4 di situ. Dan anak-anak ngafal khilaf itu gimana coba? Kita aja sering khilaf ya kan, anak-anak suruh baca ngafalin khilaf. Ya, khilafnya kita dengan anak mungkin beda kan, kalau kita khilafnya. Saya enggak tentang khilaf para ulama. Khilaf para ulama, dan disebutkan di akhirnya mana yang lebih kuat, disebutkan. Tambah bagaimana mentadaburi surat-surat yang ada di juz 30 itu dari Al-Fatihah sampai nanti An-Nas. Secara nalar, ya Allah, ini gimana? Ya memang kita merasa itu takjub karena memang kita tidak terbiasa, atau kita sudah jauh dari kebiasaan baik yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Tapi kalau para ulama kita itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Bahkan Imam An-Nawawi juga ketika masih kecil bahkan dipaksa untuk bermain dengan anak-anaknya. Imam Nawawi lebih milih nangis. Nangisnya karena dipaksa main. Kalau anak kita nangisnya karena nggak boleh main, ya kan? Ya mungkin beda-beda tipis ya kan? Beda tipis saja antara dipaksa main sama dipaksa nggak boleh main kan gitu. Itu beda tipis. Itu kebiasaan seperti itu. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketika kecil kan? Ketika yang lain bermain-main, Nabi Yunus tidak mau bermain-main. Justru beliau mengatakan, ma khuliqtu lihadza. Aku diciptakan itu bukan untuk masalah seperti ini. Untuk main-main. Aku diciptakan bukan untuk main-main. Bukan Nabi Yunus, Nabi Yahya. Nabi Yahya. Maka ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ini harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Wahai Yahya, pegang erat dan ambillah Alkitab itu dengan kuat. Kita juga harus membiasakan kepada anak-anak, ambil agama ini dengan kuat. Ambil adab ini dengan kuat. Itu yang kita harus tumbuhkan kepada anak-anak kita. Kebiasaan itu. Sehingga anak-anak kita akan terbiasa menjadi pribadi-pribadi dari kecil itu sudah terbiasa menjadi baik. Meskipun nanti akan ada tahapan-tahapan pendidikan dalam anak-anak itu, marhalah-marhalahnya. Kemudian juga Dr. Khalid Ahmad Syantun juga menyebutkan
tentang at-ta'awunul banna, di antaranya adalah ta'awunul bait ma'al madrasah fi ihtirami qawaninil madrasah wal mudarrisin. Orang tua dan sekolah harus saling bersinergi, saling membantu, kerjasama dalam ihtiram qawaninil madrasah wal mudarrisin. Apa itu? Menghormati konon itu apa? Aturan. Menghormati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan juga guru. Karena ada konon atau aturan-aturan dari kutab, misalkan dari sekolah. Kemudian juga di kelas ternyata guru itu punya aturan-aturan tersendiri. Itu orang tua juga harus membantu agar anak itu bisa menghormati itu, dan orang tua juga bisa menghormati bahwa oh ini aturan dari kutab, oh ini aturan dari ustadznya di kelas atau ustadzahnya. Kita harus membantu. Kita harus membantu dan kita harus mensinergikan. Mungkin itu ketika di kelas ya, tapi ketika di rumah itu pun juga harus disampaikan. Bahkan ketika seorang ustadz atau seorang ustadzah atau guru itu melakukan kesalahan di sekolah, maka orang tua pun juga tidak serta-merta langsung menyalahkan kepada gurunya. Misalkan biasanya kan terkadang anak itu datang ke rumah, ayah tadi dihukum sama ustadz, dipukul, di ini dan di itu misalkan. Kadang kan orang tua fitrahnya ya kan sayang terhadap anaknya. Kemudian, masa iya gitu. Wah enggak benar. Nah itu, alhamdulillah. Harus hati-hati. Harus hati-hati seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Kan kadang ada waduh ini kurang ajar ini orang tua. Dan bahkan saya sendiri pernah ketika dulu di kutab itu, saya pernah ikat santri kutab di tiang. Saya ikat. Jadi ada tiang begini, karena anak itu berulang sampai mungkin berapa puluh kali. Diingatkan. Akhirnya, sini nak, kamu sini, terus berdiri di tiang. Udah saya ambil tambang kayak gini tuh, tambang jemuran itu. Saya ikat dari bawah sampai leher. Ya karena waktu itu saya belum belajar sebenarnya. Tapi saya ikat sambil saya gimana rasanya. Nangis luar biasa. Saya foto kalau gitu mah. Saya foto. Terus saya mikir-mikir lagi, ya Allah, ini kirim ke orang tuanya atau enggak ya? Gitu. Duh, gimana ini ya? Kalau kirim ke orang tuanya lapor, wah ini urusan HAM ini kan? Aduh, anak ini kan. Tapi Bismillah saya kirim jebret. Mohon maaf, Ananda saya ikat karena melakukan kesalahan yang seperti ini. Udah ada dikduk saya ya Allah ini. Dituntut apa enggak ya. Tapi enggak masalah, bismillah. Kemudian dibalas sambil nangis, jazakallahu khairan Ustaz, mohon dibimbing dan silahkan dihukum kalau memang itu perlu dihukum. Wah sudah, saya lega. Lega kan, aman ya, paling enggak aman dulu kan, aman dulu. Tapi di satu sisi Masya Allah, ternyata orang tua ya membantu bagaimana gurunya itu di sekolah ketika anak itu melakukan kesalahan. Justru yang rame di orang lain, di orang tua yang lain. Wah ini masa ikat seperti ini, wah ini gimana? Ya itu urusan lain. Tapi di satu sisi, alhamdulillah orang tua mau membantu gurunya ketika orang tua itu melakukan kesalahan. Tapi ya jangan dicoba di sini saja. Karena waktu itu di tahun-tahun awal dan belum belajar seperti ini. Kemudian di sini ada ta'awunul bait ma'al madrasah fi huduri majalisil muallimin wal aba. Ada kerjasama antara rumah dengan sekolah dalam hadir di majlis-majlisnya orang tua dan juga guru. Seperti ini. Dan ini yang menjadi salah satu kurikulum yang diambil di Al-Fatih. Mengambil dari tulisan beliau bahwa harus ada kerjasama antara orang tua dengan atau antara rumah dengan
dengan sekolah yang mana hadir dalam majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, kajian-kajian orang tua. Karena di situ juga akan bertemu antara orang tua dengan guru dari anak-anaknya. Nanti sehingga akan ada saling komunikasi, atau bahkan di Kutab ada hari di mana ada hari konsultasi. Ada Ustaz ya? Ada. Biasanya ada di Kutab. Kalau dulu di Jakarta itu hari Rabu. Hari Rabu itu pokoknya hari Rabu itu khusus dari pagi sampai siang atau sampai sore ada orang tua yang mau konsultasi, monggo silakan. Tapi ternyata sepanjang sampai sekarang itu jarang. Paling hanya 1 atau 2 orang tua yang datang. Paling kalau datang mungkin ya mohon maaf Ustaz, mohon maaf hari mungkin bulan ini telat Ustaz, mohon. Loh enggak, ya itu silahkan, tapi yang paling penting bagaimana nih anaknya. Gimana perkembangan dari anak di rumah setelah pembelajaran di Kutab, kemudian di rumah seperti apa? Apakah ada kendala-kendala atau apa dan seterusnya? Itu silakan dikomunikasikan dengan Kutab dengan baik. Agar tadi at-ta'awun al-banna, saling bersinergi itu bisa muncul, dan akhirnya as-thiqatul mutabadilah itu muncul. Saling percaya kan gitu. Akhirnya ada saling kepercayaan antara orang tua, rumah dengan sekolah. Nah, kalau itu tidak dibangun dengan baik, ya sudah, akhirnya nanti salah-salahan. Apalagi nggak pernah hadir di kajian orang tua. Ini kan repot nantinya. Bahkan kalau di Kutab berapa kali Ustaz? Kalau nggak datang baru silakan di ini udah. 3 kali Ustaz. Wajibnya semua wajib. Iya, harus semua. Tapi kalau 3 kali nggak hadir, siap-siap. Gitu saja. Siap-siap. Nanti dipanggil silakan. Kalau alasannya apa seperti apa silakan. Habis itu dipersilakan untuk memilih sekolah yang baru. Dan itu pernah terjadi. Jadi orang tua memang nggak mau datang ke Kutab. Justru ketika dipanggil malah nyalah-nyalahin, ya akhirnya semoga silakan anaknya bawa pulang, administrasinya selesaikan, silakan, setelah itu tidak usah masuk lagi ke Kutab. Karena nggak ada sinergi yang baik dan nggak ada thiqah mutabadilah antara rumah dengan sekolah. Lah kalau itu sudah ada ya, sudah tidak ada ya sudah kan. Apa yang mau dipertahankan tentang pendidikan anaknya di Kutab atau di sekolah itu? Atau hanya sekedar menitipkan? Itu urusan yang tidak boleh harus dilakukan. Kemudian, Masya Allah, ini ternyata kita belum masuk ke muqaddimah dari kitab, Masya Allah. Dan terkadang kan kalau kita membaca muqaddimah ini dalam kitab itu kadang sering terlewat muqaddimah itu. Padahal begitu pentingnya muqaddimah itu kan. Kita tahu Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih, kemudian disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau. Dan dari Sahih Bukhari-nya itu ternyata ada muqaddimah. Namanya apa? Hadis Sari. Nama kitabnya Hadis Sari, 2 jilid itu yang membahas tentang muqaddimah dari Fathul Bari. 2 jilid. Kalau kita muqaddimah di di skripsi kita atau tesis kita berapa jilidnya? Setengah halaman. Masya Allah. Bahkan sampai Ibnu Khaldun membuat satu kitab judulnya Muqaddimah. Satu kitab itu isinya muqaddimah, tapi inti semua gimana? Kalau kita muqaddimah ya muqaddimah kan? Muqaddimah. Berapa menit lagi Ustaz? Oh 5 menit lagi ya. Insya Allah. Masya Allah. Ini belum muqaddimah. Belum selesai Ustaz. Berarti nanti ada tugas untuk ngaji tentang kitab ini Ustaz. Ya kan, Ustaz Nas nanti sama Ustaz Ahmad insya Allah. Al-Muqaddimah, karena dalam muqaddimah itu biasanya di situ ada rumus-rumus atau inti yang penulis sampaikan dari kitab itu. Nah kalau muqaddimah itu tidak dibaca, ya tersesat dalam membaca itu.
Atau membaca satu kitab kemudian tidak dibaca muqaddimahnya, ada rumus-rumus yang disebutkan dalam muqaddimah itu, tersesat membacanya. Tersesat. Misalkan dalam sebuah kitab, dalam kitab usul fikih misalnya ada Rawdatun Nazir itu disebutkan di muqaddimah. Di muqaddimah Ibnu Qudamah menyebutkan di muqaddimah itu ada perkataan al-qadi misalkan. Nanti di materi beliau di bab-bab itu disebut al-qadi, qala al-qadi. Cuma dikatakan qala al-qadi, berkata al-qadi. Padahal al-qadi banyak di situ. Ada al-qadi Abu Yusuf, kan? Al-qadi Ibnu Iyad dan seterusnya. Itu disebutkan al-qadi. Kalau disebutkan al-qadi saja di situ maksudnya adalah Abu Yusuf dan seterusnya. Rumusnya di situ. Nah, kalau itu nggak dibaca ya tersesat. Tersesat. Dan biasanya muqaddimah itu sebagai inti. Meskipun muqaddimah namun ditulisnya di akhir biasanya. Tapi kalau kita muqaddimah itu tulisannya menulisnya di awal. Menulisnya di awal. Meskipun memang muqaddimah. Baik. Dr. Khalid Ahmad Syantut dalam muqaddimah Madza Turidul Madrasah minal Bait mengutip sebuah ayat yang kita sudah menghafalkannya, yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Dan ini menjadi visi dari keluarga muslim. Kita sudah membahasnya atau kita sudah mempelajarinya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka. Yang fahadha amrun min Allah azza wa jalla lil mu'minin kay yahmu anfusahum wa zawjatihim wa auladahum wa kullaman lahumul wilayata 'alaihim yahmunahum minan nar. Kata Dr. Khalid Ahmad Syantut bahwa ayat ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kay yahmu anfusahum wa zawjatihim wa auladahum wa kullaman lahumul wilayata 'alaihim yahmunahum minan nar. Untuk menjaga diri, kemudian istri mereka. Berarti di sini yang diperintahkan siapa? Para ayah, para suami. Allah langsung memerintahkan kepada suami untuk menjaga diri terlebih dahulu, sehingga kita perlu belajar. Kita perlu belajar agar kita bisa menjaga diri kita terlebih dahulu. Kemudian wazaujatihim, istri-istri mereka, istri-istri kita, agar kita bisa menjaga. Wa auladahum, kemudian anak-anak kita, anak-anak orang-orang yang beriman. Wa kullaman lahumul wilayata 'alaihim, dan siapapun yang menjadi tanggungannya dari api neraka. Nah, kalau istri sama anak jelas. Istri sama anak itu jelas kita menjadi tanggung jawab kita. Tapi wa kullaman lahumul wilayata 'alaihim, yang menjadi tanggungan kita kan banyak. Misalkan yang mempunyai asisten rumah tangga. Karena begitu banyak ternyata kerusakan dari anak-anak itu muncul dari asisten rumah tangga. Itu muncul dari situ. Kalau itu tidak dididik dengan baik, kemudian kita berikan anak kita kepada mereka, terus apa yang akan terjadi dengan pendidikan anak-anak kita? Makanya Dr. Khalid Ahmad Syantut juga membuat tulisan di kitab beliau, salah satu kitab beliau, Khatarul Murabbiyat Ghairul Muslimah. Khatarul Murabbiyat Ghairul Muslimah. Bahayanya pendidik wanita, dan salah satunya adalah pembantu di situ. Karena biasanya pembantu itu adalah wanita di rumah yang tidak muslim. Tidak muslim ini ada banyak maknanya. Tidak muslim karena kafir pertama, atau tidak muslim karena dia bukan menjadi orang yang beriman yang mempunyai keimanan yang baik. Tidak menjadi muslim yang baik.
Berarti menjadi tanggung jawab seorang suami, kepala rumah tangga, bukan hanya sekedar mendidik istri dan juga anak, namun juga siapapun yang menjadi tanggungannya di rumah. Baik itu dari pembantu, ataupun misalkan yang punya supir misalkan untuk anak-anaknya. Itu kan juga ada beberapa misalnya punya supir karena orang tuanya misalnya kerjanya ke selatan, anaknya ke utara, ya kan? Ibunya ke timur, ya nggak pernah ketemunya ketika sudah pada tidur semua. Gitu. Akhirnya kan yang ngantar anaknya ya supir. Nah, ketika supir itu tidak dididik dengan baik, anak pun juga sama. Berapa lama, berapa jam bersama dengan anak sesuai dengan jarak yang ditempuh. Makanya salah satu kutab di Bandung, di Cimenyan itu punya saik atau supir-supir yang antar jemput itu. Dan mereka setiap sepekan sekali atau berapa kali itu mereka ngaji dan harus ngaji. Karena gimana ketika di jalan, kemudian bersama dengan anak-anak sudah dikondisikan di kutab. Mereka berkata yang baik, ya kan? Falyakul khairun aw liyasmut, ya, berkata yang baik atau diam kalau nggak bisa. Ketika di jalan, kemudian ada misalkan qadarullah, ngerem mendadak, apa yang terjadi biasanya? Apa yang diucapkan? Yang diucapkan kan kadang satu hal yang mungkin nggak enak didengar. Atau bahkan rombongan yang ada di kebun binatang keluar semua. Terus apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Atau bahkan disetelkan, mohon maaf, musik di kendaraannya. Makanya salah satu dulu ada artis yang daftar di Jakarta Timur waktu itu, kemudian nggak jadi mengembalikan formulir karena di SG-nya qadarullah waktu itu memang bukan mau menampol orang itu, tapi qadarullah membahas tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa gimana mau berhasil pendidikan anak ketika di sekolah diajari untuk menghafal Quran yang baik, murajaah yang baik, berkata-kata yang baik. Ternyata di jalan disetelin dangdut karena beliau memang penyiar presenter dangdut, ya kan? Gimana mau baik? Di mobilnya setelin dangdut, setelin musik-musik, ya nggak sinkron. Padahal Ibnu Jauzi mengatakan bahwa kesukaan dengan musik dan kesukaan dengan Al-Quran itu laisa fi qalbi 'abdin laisa yajtami'ani. Nggak akan pernah bisa bersatu dalam hati seorang orang yang beriman. Nah, ini setelin begitu ya nggak akan berhasil. Nggak akan berhabis itu ketika ambil formulir tapi setelah itu nggak mengembalikan, ya nggak apa-apa, nggak mengembalikan formulir, tapi paling tidak ya seperti kita berikan, kita sampaikan bahwa ya nggak akan pernah berhasil. Dan sedikit lagi, wa hadhihi mas'uliyatun 'azimatun jiddan wa taklifun rabbani khatir man 'amila bihi wa nafadhahu naja wa huwa wa ahluhu wa man ghafala anhu wa ahmalahu halaka wa halaka ma'ahu ahluhu. Kata beliau, ini merupakan tanggung jawab yang begitu agung, dan bahkan ini perintah yang langsung Allah berikan kepada pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, yang ketika dilakukan, mana amila bihi wa nafadhahu najahu wa ahlu. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka dia dan juga keluarganya akan selamat. Namun sebaliknya, wa man ghafara anhu wa ahmalahu halaka wa halaka ma'ahu ahluhu. Siapa yang lalai, tidak memperhatikan ini dengan baik, tidak melakukan apa yang sudah Allah perintahkan, maka dia dan keluarganya akan celaka dan akan binasa. Qala an-Naswi, ay qu anfusakum bitarkil ma'asi wa fi'li ta'at wa ahlikum bi an ta'khudhuhum bima ta'khudhuna bihi anfusakum. Kata Imam An-Naswi, seorang mufassir, beliau mengatakan, jagalah dirimu dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat dan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan juga jagalah keluargamu sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri
jagalah diri mereka. Jadi jagalah diri mereka seperti halnya kalian menjaga diri kalian sendiri dari api neraka. Dan terakhir perkataan Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini, ayatibuhum wa'allimuhum, ajarkanlah adab kepada mereka, kepada istri dan juga anak-anak mereka, wa'allimuhum, dan ajarilah agama. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang bapak dan anak yang ingin mengadukan. Yang pertama, bapak ingin mengadukan kedurhakaan anaknya atas bapaknya. Kemudian ketika bapaknya itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kedurhakaan anaknya, sebelum dijawab, anaknya itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, layaknya orang tua berhak untuk mendapatkan bakti dari anaknya, dan juga orang tua berhak untuk tidak didurhakai oleh anaknya. Apakah anak juga bisa didurhakai oleh orang tuanya? Kemudian kata Amirul Mukminin, nah, iya. Apa kedurhakaan orang tua terhadap anaknya? Yang pertama, tidak memilihkan ibu yang terbaik. Tidak memilihkan ibu yang terbaik bagi anaknya. Dan kata anaknya, iya, bapak saya tidak memilihkan ibu yang terbaik karena bapak saya memilih seorang budak untuk saya. Kemudian yang kedua, hak orang tua, atau orang tua bisa durhaka kepada anaknya ketika tidak melakukan haknya, yaitu memberikan nama yang baik. Kemudian anaknya mengatakan bahwa bapak saya tidak memberikan nama yang terbaik untuk saya, justru memberikan nama kepada saya Ju'la. Ju'la itu coro itu loh, subhanallah, kecoa itu, ya Allah. Sekarang kan banyak juga begitu kan, nama asal-asal sebut saja kan gitu. Apa? Namanya Corona kan, subhanallah, Corona itu, subhanallah. Namanya itu subhanallah, nggak ada maknanya, atau maknanya buruk. Maka ketika orang tua seperti itu, maka orang tua sudah durhaka terhadap anaknya. Kemudian yang ketiga, hak dari orang tua, hak anak atas orang tuanya adalah diajarkan Al-Quran. Dan anaknya mengatakan, bapak saya tidak mengajarkan Al-Quran. Yang tadinya anaknya harusnya dihukum, sekarang orang tuanya yang dihukum oleh Amirul Mukminin. Maka ajarkanlah anak-anak kita dengan agama-agama yang terbaik. Dan ketika kita tidak mampu atau kita merasa kurang tentang agama kita, maka ajarkan anak-anak itu di tempat yang terbaik, di sekolahan-sekolahan yang terbaik, dan dukunglah sekolahan itu agar menjadi pendidik yang terbaik bagi anak-anaknya, dan juga orang tua berusaha untuk memperbaiki diri agar juga bisa menjadi pendidik yang terbaik bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini baru muqaddimah. Ini muqaddimah pun juga belum selesai. Namun ala kulli hal insyaallah ini menjadi peringatan lagi untuk kita semua bahwa ya kita memang harus mempelajari atau harus banyak belajar, dan diantaranya yang harus kita pelajari juga adalah bahasa Arab, ya kan? Karena kitab-kitab para ulama mayoritas adalah bahasa Arab, apalagi yang belum diterjemahkan. Makanya tugas kita untuk mempelajari bahasa Arab agar kita bisa menggali ilmu-ilmu dari para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.